Berjumpa kembali di dalam podcast Evata Mana, renungan-renungan yang menguatkan iman, yang diambil dari tulisan-tulisan, buku-buku, serta karya-karya seorang pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya, Saudara Watchmeni. Semasa hidupnya, Tuhan memakai Saudara Watchmeni untuk menyingkapkan begitu banyak terang dan wahyu di dalam Alkitab. Di antaranya adalah mengenai salib, mengenai Kristus sebagai hayat, serta kesatuan tubuh Kristus. Kami berharap melalui kehadiran renungan Evata Mana ini, khususnya di masa pandemi wabah virus hari ini, dapat menghibur dan menguatkan iman saudara-saudari sekalian. Anda dapat menghubungi kami pada nomor hotline Evata Mana di 0851 5677 2397. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi kami pada nomor hotline Evata Mana di 0851 5677 2397. Buku-buku karya Watchmeni secara lengkap dapat Anda peroleh melalui website yasmerin.com ataupun melalui Play Store di HP Android Anda. Selamat menikmati renungan seri hari ini. Shalom para pendengar Evata Mana. Saya bersama rekan saya, Saudara Moses. Kami akan mencoba menyimpulkan bagaimana dari renungan satu minggu ini, apa yang sudah kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian dari renungan yang menguatkan iman ini. Semoga bisa memberi berkat yang bertambah dalam setiap rekan-rekan pendengar. Baik, untuk kali ini kita akan membahas mengenai judul Kau Pasti Dia Jaga. Amin. Mungkin karena kitabnya Saudara Moses bisa bacakan. Ya, kita ambil dari 1 Korintus 10 ayat 13 ya, dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sungguh ayat yang menguatkan ya, Saudara Renat. Ya, tapi kalau misal rekan-rekan pendengar mereka akan bertanya, apa hubungannya kau pasti dia jaga dengan ayat ini? Betul ya, jadi sebenarnya kau pasti dia jaga ini adalah satu kidung pujian yang juga kami upload di apps Evata Mana ya. Di tengah situasi yang penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, penuh dengan ketidakpastian dan kekhawatiran, Tuhan ingin memberikan satu dorongan dan janji bahwa Dia pasti menjaga kita. Melalui apa? Dia memberikan satu jaminan bahwa pencobaan-pencobaan yang diberikan kepada kita ini tidak melampaui kekuatan kita. Malahan, waktu kita sedang dicobai, Ia memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Amin. Amin. Tuhan ya. Jadi memang dalam ayat ini sendiri dikatakan bahwa di kalimat yang terakhir di situ dibilang, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yeah. Namun rekan pendengar pernah tidak sih memikirkan jalan keluar macam apa yang diberikan oleh Allah dalam situasi-situasi yang mendesak kita, yang membuat kita rasanya seperti tidak ada kesempatan untuk keluar, tidak ada kesempatan untuk sukacita. Oke, sekarang kita akan bahas sedikit dari renungannya. Saya akan bacakan, nanti mungkin kita akan berdiskusi lagi. Baik. Allah memelihara kaum beriman dan menjaga mereka. Ia juga memberi mereka jalan keluar dari pencobaan. Mengenai pemeliharaan Allah terhadap kaum beriman, 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Kata serahkan di sini berarti melemparkan pada, yaitu memasukkan, membuang. Kata kerja tersebut mengacu kepada tindakan sekali untuk semuanya. Kata segala kekhawatiranmu ditujukan kepada seluruh kumpulan kekhawatiran kita di sepanjang hidup kita. Seluruh hidup kita dengan segala kekhawatirannya harus diserahkan kepada Allah.
Amin. Meskipun kata kerja serahkan mengindikasikan suatu tindakan sekali untuk selamanya, namun karena kita lemah, kita perlu menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah berulang-ulang. Ya, Nah, menurut pembacaan ini, apa yang bisa kita dapat di sini, Saudara Moses? ya, hubungannya sama judul kita hari ini ya, Kau Pasti Dia Jaga, adalah bagaimana kita bisa dapat penjagaan Tuhan kalau kita tidak pernah menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, seperti seorang tawanan, dia benar-benar bisa terjaga ya dari segala masalah adalah ketika dia menyerahkan dirinya kepada pihak yang menawan dia, begitu ya. Jadi kita perlu melihat di 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Ya, Tuhan kita menawan kita tapi bukan untuk menganiaya kita, tapi begitu kita melemparkan, dikatakan tadi ya, menyerahkan, membuang segala kekhawatiran, ia memelihara kita. Nah tadi tentu ya dalam bahasa aslinya menyerahkan ini tindakan yang sekali untuk selamanya, tetapi kita patut menyadari di situasi yang belum pernah kita hadapi hari ini, Tuhan makin menyorotkan bahwa manusia itu lemah. Ya, manusia itu begitu rapuh sehingga mudah sekali khawatir. Harusnya sekali menyerahkan bisa nggak khawatir selama-lamanya, seharusnya ya Renard ya. Tapi ternyata faktanya sudah hari ini nggak khawatir, besok muncul kekhawatiran lagi dan lain sebagainya. Karena itu setiap hari sedikit-sedikit kita perlu belajar menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya. Karena apa? Karena Ia memelihara kamu. Amin. Nah, memang hari ini dalam situasi yang pandemi membuat banyak orang merasa, wah aku seorang yang tadinya bisa kemana-mana, sekarang malah tertahan. Tadinya aku juga bisa sukacita, bertemu dengan rekan-rekan, sekarang aku sendirian. Mungkin ini membuat hati para rekan-rekan pendengar, juga kita sendiri di sini, Saudara Moses, jadi rasanya kok aku tidak bisa merasakan seperti yang dahulu. Namun dalam ayat itu dikatakan bahwa memang pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Walaupun kita rasanya sudah sampai pada tahap di mana kita sampai sedikit bosan atau mungkin sedikit depresi ya Saudara Moses ya. Di sini katakan bahwa pencobaan-pencobaan biasa. Gimana itu? Kalau kita saya rasa itu juga kita perlu melihat siapa yang menulis surat ini ya. Saya bacakan sedikit cuplikan ini, dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13 memberitahu kita bahwa Allah menyediakan jalan keluar bagi setiap kaum beriman dari pencobaan. Allah dalam kesetiaannya tidak akan membiarkan pencobaan apapun menimpa melampaui apa yang dapat kita tanggung, tetapi akan selalu membuat jalan keluar bagi kita. Nah, kita mengira bahwa pencobaan-pencobaan itu terlalu berat bagi kita. Tetapi Paulus mengatakan bahwa tidak ada satu pencobaan pun yang melampaui kekuatan kita. Semuanya adalah pencobaan yang biasa. Jadi yang menulis di sini Paulus ya, di mana dia benar-benar kalau dilihat dari sisi manusia mengalami banyak sekali pencobaan ya, tapi dia mengatakan pencobaan ini semua adalah hal yang biasa. Karena itu, saudara-saudari, Allah itu setia. Amin. Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung setiap pencobaan yang datang. Demikian Saudara Renard ya. Jadi di dalam intinya melalui renungan ini hanya kembali kepada diri Tuhan sendiri yang memang adalah Allah semesta alam yang telah menjadikan langit dan bumi. Dia juga akan sanggup menjaga kita ya, Saudara Moses. Betul. Semoga dalam situasi-situasi yang sekarang tidak membawa kita semakin lemah dan membawa kita malah undur dari Tuhan. Karena dari renungan-renungan yang kemarin pun sudah dikatakan bahwa kita punya satu hak yang istimewa, yaitu adalah berdoa. Betul. Bagaimana dalam doa ini kita bisa menaikkan segala kekhawatiran kita, melemparkan segala kecemasan kita. Sehingga rekan-rekan pendengar, saudara-saudari sekalian, janganlah takut untuk berdoa. Amin. Karena Dia pasti menjaga. Amin. Betul. Jadi apa yang dialami Paulus pada saat itu,
kita juga bisa alami saat ini. Kalau kita betul-betul datang. Karena kalau kita tidak datang pada Tuhan, bagaimana Tuhan bisa menjaga? Meskipun Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Namun dalam kenyataannya banyak orang hanya datang ketika dibutuhkan. Padahal Tuhan itu tersedia setiap waktu. Tuhan itu ada dalam setiap kelemahan, sukacita, dan berbagai macam hal yang lain. Betul ya, Saudara Moses? Betul. Ya. Jadi sekali lagi saya bisa bilang di sini, Ia akan memberikan jalan keluar. Amin. Sehingga kita dapat menanggung setiap pencobaan yang datang. Amin. Ini adalah perkataan janji dan dorongan bagi kita semua. Amin. Jadi saudara-saudari, rekan-rekan pendengar sekalian, semoga melalui renungan Efata Mana ini tidak membuat saudara-saudari makin mundur, tapi membuat saudara-saudari makin maju. Karena betul. mengenal janji, sudah mengenal dorongan, apalagi yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah sukacita. Ya. Amin. Kiranya 1 minggu ke depan, dengan hadirnya renungan dari podcast Renungan Efata Mana ini, saudara sekalian bisa makin kembali melihat bahwa Allah benar-benar tersedia di dalam setiap situasi yang ada. Karena itu mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur padamu Tuhan, bahwa pada hari ini aku mendapat satu kepastian dalam hidupku, bahwa Engkau pasti menjaga kami. Tuhan, apapun situasi yang kami hadapi, apapun masalah yang kami hadapi, kami mau belajar percaya, Engkau pasti menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekian podcast Renungan Efata Mana pada hari ini. Kami akan hadir kembali pada seri berikutnya. Kiranya kasih Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua.